Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Adi dari Abis Performance. Hari ini kita mau bahas sedikit mengenai motor-motor Yamaha Sunday Race yang akan diturunkan untuk seri terakhir tanggal 16 September sekarang, tanggal 17 September sekarang ini, 17-18. Dimana kebetulan kita bikin dua motor komunitas B atau kombe. Yang satu ini dia ini pasti ya, kalau yang udah sering nonton YSR apa motor ini motor siapa. Ini dulunya motor Sandi Topan, cuman sekarang Sandi Topannya udah nggak balap, jadi motornya dipakai sama Afrizal. Dan satu lagi ada di sini, nanti kita liatin ya. Ini motor ini dipakai sama Sandi Topan dan sekarang dipakai oleh Afrizal. Ini sekarang ikut menggunakan spek komunitas B. Nah, spek komunitas B itu seperti apa sih? Sebenarnya sama seperti yang pernah saya bahas sebelumnya di motor untuk balap endurance. Nah, balap endurance itu motor yang dipakai adalah motor untuk spesifikasi komunitas B. Apa aja yang dirubah? Kalau dari mesin itu nggak banyak. Dari mesin nggak banyak karena memang regulasinya tidak memperbolehkan mengganti atau merubah apapun yang ada di mesin. Jadi ada regulasi khusus, di mana salah satunya adalah nggak boleh porting polishing. Ukuran throttle body standar, noken as standar, nggak boleh digeser, nggak boleh didial atau apapun itu. Selanjutnya kampas kopling harus pakai original atau pakai merek Yamaha lainnya yang sama. Tapi nggak boleh pakai aftermarket yang lain. Per kopling harus standar, radiator standar. Mulai boleh dibilang 90% semuanya standar. Yang boleh dirubah adalah palingan selang rem, karena master rem sendiri ini harus standar original, nggak boleh diganti merek lain. Untuk gas spontan itu bisa diganti pakai aftermarket atau pakai gas spontan lah ya, nggak standar. Untuk fork ini bisa pakai punyanya R25 yang facelift, yang versi 2. Itu boleh pakai upside down-nya dia. Dari kaliper sendiri itu harus standar, nggak boleh diganti. Penggunaan stabilizer stang atau steering damper itu diperbolehkan. Lalu dari kaki-kaki shock breaker belakang boleh diganti dengan yang tabung atau non tabung, itu boleh, mereknya bebas. Nah, kadang orang bertanya-tanya damage cost-nya berapa kalau mau ikutan balap di komunitas B. Sebenarnya yang paling mahal utama adalah biasanya kaki-kaki ya. Karena dari ban sendiri, kalau kita pakai ban yang bagus, kita pakainya Pirelli Diablo Super Corsa, itu bannya aja seset sekarang udah 5,8 jutaan. Lalu lanjut ke bagian shock breaker belakang. Kalau yang murah-murah mungkin ada merek TSS ya, yang tabung biasa. Terus ini ada, ini kebetulan ini pakainya sekarang yang benar-benar murah meriah. Ini mereknya VND, kurang lebih 2 juta kurang. Tapi udah dicobain kemarin di seri kedua, so far so good. Oke lah, lumayan dengan harga segitu. Kalau misalnya mau pakai yang lebih bagus, kita bisa pakai Öhlins atau Traxxd. Traxxd itu bisa jauh lebih enak. Bisa dikalkulasikan, kalau Öhlins kan mungkin sekitar 8-9 jutaan. Traxxd juga kurang lebih sama segitu harganya. Terus dari segi kaki-kaki itu ke mesin. Kalau mesin sendiri ini karena nggak terlalu banyak perubahan, sebenarnya kan kalau mesin standar asal baru dalamannya semua digas udah bisa. Cuman pasti nggak kencang, makanya harus kita tuning. Nah, biaya tuning ini macam-macam. Mulai dari 1,5 juta sampai ada yang paling top bisa sampai 10 atau 15 jutaan biaya tuningnya. Karena kencangnya beda. Kalau mesin standar tanpa tuning mungkin hanya dengan ganti knalpot aja bisa sekitar 30 sampai 32 horsepower. Itu biasanya standar. Kalau standar banget ya mungkin 28-30 lah ya, tergantung kondisi mesinnya. Tapi kalau udah dituning itu dengan setting yang tepat bisa sampai 36,5 HP. Itu mesin standar. Tapi udah dituning. Oke, ongkos biaya mesin segitu. Nah, sekarang ongkos piggyback. Karena kita nggak boleh ganti ECU, nggak boleh ganti ECU, jadi kita pakainya piggyback. Atau kalau yang sekarang banyaknya orang-orang malah nge-remap
Cuman saya regulasinya nggak jelas apakah boleh remap apa enggak, tapi ya oke lah, saya nggak mau ambil resiko untuk nanti kalau kita kena apa-apa begitu di screw. Saya lebih suka pakai piggyback. Piggyback ini kita pakainya Power Commander. Power Commander itu kurang lebih harganya sekarang mungkin baru sekitar 7-9 juta. Kalau second udah agak susah, biasanya antara kisaran 3,5 sampai 4,5 juta lah kurang lebih. Itu dari segi elektronik. Terus dari busi kita ganti yang iridium. Pilihannya bisa pakai CR9AX ya, CR9 AX punyanya NGK, atau pakai punyanya Denso IU27 atau IU31 untuk misalnya biar lebih dingin. Nah, karena radiatornya sendiri standar, jadi kita nggak terlalu banyak main-mainin kompresi karena nggak boleh. Jadi kompresi masih tetap standar, R25 standar kompresinya. Nah, kuncinya ada di mana? Biasanya ada di knalpot. Ini kebetulan semua motor yang saya bikin knalpotnya custom, saya yang bikin. Itu harga knalpot variatif mulai dari 1,5 sampai 3,5 juta yang saya bikin, tergantung bahan yang dipakai. Nah, untuk yang lain-lain perintilannya itu kayak gas spontan, stabilizer juga harganya kan variatif lah ya. Stabilizer mungkin harga yang normal bagus mulai harga 750.000 sampai 5 juta atau bahkan ada yang lebih untuk GPR dan kawan-kawan. Terus misalnya mau pakai preloader bisa. Ya kalau di Total General sebenarnya biaya untuk kombe itu nggak sedikit. Kalau mau balapnya serius, maksudnya kita pengen podium, kita pengen ngejar, kita ada di depan. Tapi kalau cuma sekedar hura-hura sih sebenarnya kondisi standar asal di refresh mesin kurang lebih mungkin biayanya sekitar 3 jutaan lah, 3 juta sampai 4 juta. Paling mentok 5 juta itu paling mentok. Cukup itu doang, beresin kaki-kaki, kita udah bisa balap. Cuman ya jangan berharap bisa ke podium, karena orang lain pasti udah di-tuning juga, udah di-setting juga. Nah, kebetulan kita target untuk seri terakhir ini bisa podium juga, karena kita ada kans besar untuk juara umum di motor yang satu lagi. Nanti kita bahas motor satu lagi. Nah, untuk spesifikasi motor ini gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang macam-macam, semuanya by the book lah ya, istilahnya regulasinya sesuai dengan regulasi yang memang dikeluarkan oleh pihak Yamaha Sandai Race panitianya. Nggak ada yang macam-macam, semuanya by the rule, by the book, kita nggak nge-cheat. Nah, oke, kita mau coba cek satu-satu apanya aja yang dirubah dengan motor yang satu lagi. Kita lihat ya, pantengin terus, jangan kemana-mana, stay tune. Nah, ini kita lihat ya spesifikasi motornya apa aja yang diganti. Yang pasti ini kan gas spontan, kita ganti. Kita pasangin stabilizer atau steering damper, kita pasang preload juga. Ya pasti footstep, kita nggak pakai footstep racing, tapi footstepnya kita pakai racer. Jadi footstep standar kita pasangin racer. Dari motor sendiri nggak terlalu banyak perubahan kalau di luar sih, paling cuma pakai apa namanya bodi balap, knalpot, ban yang pasti. Nah, ya. Kalau kita perhatiin di sini, kita shockbreakernya pakai VND, shockbreaker murah meriah yang ya cukup oke lah, cukup enak, nggak terlalu jelek-jelek amat. Nah ini motor ini dipakai sama Afrizal. Ini dulunya motor dipakai balap dan beberapa kali juara umum sama Sandi Topan. Nah sekarang kita ke motor satu lagi. Ini motor ini juga sama, spesifikasinya kombe. Ini dipakai sama Roni Gunawan sekarang. Jadi ini pakai sama Roni Gunawan. Nah ubahannya apa aja? Ubahannya sama yang itu, nggak jauh beda. Dari dalaman mesin segala macam itu kurang lebih sama. Penggunaan PCV juga sama. Cuman di sini bedanya dia pakainya shockbreakernya Traxxd. Pakai shockbreakernya punyanya Traxxd. Terus di sini kita pasangin juga apa namanya? Ini untuk oil temperatur oli ya, bukan temperatur mesin tapi temperatur oli. Ini kita pasangin oil temperatur untuk memantau kondisi oli panas apa enggak, panasnya berlebih atau enggak. Lanjut, ini buat tombol mapping, map 1, map 2 nya Power Commander. Nah ini untuk tombol lampu belakang,
Jadi kita sekarang harus pakai lampu belakang, makanya dikasih tombol. Ini gas spontan, saklar segala macam, semuanya standar. Gas spontan nggak ya? Maksudnya master rem standar. Bahkan ini selangnya juga cuma pakai apa ini? TDR kalau nggak salah. Ya ini selangnya cuma pakai TDR yang harga 150 ribuan. Nah, motor ini saat ini udah poin tertinggi, jadi ada kemungkinan besar, kansnya besar banget buat jadi juara umum di seri terakhir. Mudah-mudahan aja, doain nggak ada masalah nanti pas balap, jadi kita bisa merebut kembali juara umum. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen ikut balap nih, sebenarnya gini, balap Yamaha Sunday Race itu terbuka untuk semua komunitas, terutama komunitas-komunitas apapun itu, asal dia menggunakan motor R15 atau R25. Nah, buat teman-teman yang pengen bergabung di Yamaha Sunday Race, caranya gampang. Seperti saya bilang ya, komunitas apapun boleh ikut sebenarnya, tapi harus pakai motornya R15, R25, R6 atau R1. Di sini di YS ini nggak ada kelas bebek, apalagi Matic, nggak ada. Jadi cuma khusus untuk motorsport. Gimana cara pendaftarannya? Biasanya di iklan-iklan banyak, sebaran banyak. Untuk area Bandung bisa hubungi ke bengkel kami. Kalau misalnya untuk mau ikut seri depan, bisa datang, bisa gabung. Karena kebetulan kita bawa nama Bandung itu ada JROI sama Cornering Indonesia. Jadi terserah kalian mau gabung yang mana, itu boleh. Karena ini komunitas 2 ini memang yang sejak awal dari Yamaha Sunday Race sudah selalu ikut, dan biasanya pesertanya sampai puluhan. Cuman kebetulan belakangan setelah COVID pesertanya jadi cuma sedikit, karena mungkin masalah ekonomi ya guys. Permasalahan semua orang. Nah, kalau yang mau ikut, yang mau gabung, yang mau join, bisa hubungi saya. Bisa dilihat di deskripsi ya ininya, kontaknya. Atau mau privateer. Nah, kalau privateer itu nggak bisa, karena kalau daftar sendiri YSR itu nggak bisa. Itu harus masuk ke komunitas. Bisa join komunitas yang lain, misalnya ikut YROI. Kalau di Bandung YROI boleh. Di Jakarta ada YROI Jakarta, ada Batik dan kawan-kawan, itu boleh. Ada Rock, ada banyak lah macam-macam. Kalian bisa gabung di situ semuanya. Tapi yang pasti harus dari komunitas. Dan kalau untuk yang memang benar-benar pemula, itu ada kelas namanya kelas Kombe Beginner. Kombe Beginner itu buat yang benar-benar baru pertama kali turun di Sentul. Kalau yang udah kedua ketiga, maksudnya udah 2 event atau 3 event, itu wajib naik ke yang namanya komunitas B utama. Nah, di Kombe utama ini tidak ada pembalap, jadi semuanya murni dari komunitas, semuanya murni berawal dari hobi. Ingat ya guys ya, tidak ada pembalap di komunitas B. Sama halnya dengan komunitas A, itu tidak ada pembalap apalagi profesional yang bergabung di dalam komunitas A. Bahkan pembalap kejurda pun, mau balap Matic, balap bebek, apapun itu nggak boleh ada di Kom A sama di Kom B. Nah, kalau misalnya ada pembalap, gimana caranya pengen ikutan? Kalian bisa masuk di Kompro atau di Super Kompro. Atau misalnya kalian pernah balap dan berprestasi, pengen ikut YSR, itu bisa kecuali udah pensiun kurang lebih 2 tahun apa 5 tahun, saya lupa. Kalau nggak salah 2 tahun deh, 2 tahun udah nggak ikut kompetitif, itu kalian bisa masuk, cuman tetap harus di kelasnya Kompro atau Super Kompro. Jadi buat yang pehobi dan mantan pembalap ingin menyalurkan hobi lagi, karena kalau balap beneran udah nggak kompetitif, bisa gabung di Yamaha Sunday Race. Cuman motornya R15 atau R25. R15 nya terbagi 2, ada yang R15 Fitri dan ada yang R15 lama, itu untuk kelas Pro kalau nggak salah. Yang Pro itu masih pakai R15 lama. Nah, segitu aja. Bukan bedah sih, bukan kupas tuntas, kita cuma curhat-curhatan doang. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputaran motor R25, apapun masalahnya itu, atau masalah Yamaha Sunday Race, bisa komen di kolom komentar, ketik aja, jangan malu-malu. Insya Allah pasti saya jawab. Nah, ingat ya, kebut-kebutan itu jangan di jalan raya, kebut-kebutan itu pada tempatnya. Latihan apalagi, latihan itu harus di sirkuit, jangan di jalan raya. Karena jalan raya itu bukan tempat main-main, bukan arena bermain ya guys ya. Jalan raya itu bukan arena bermain.
Karena apa? Kalau kamu celaka, yang celakanya bukan kamu sendirian, tapi kamu akan bawa orang lain, dan itu yang nggak boleh. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di follow, di like, subscribe yang penting guys, tap like-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin kalau saya ada waktu, kita akan live di Sentul nanti untuk seri ketiga. Mudah-mudahan, doain aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga. Ingat, kalau naik motor selalu pakai helm. Stay safe terus di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.